Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan sehat selalu buat kita semua. Yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dan para pihak yang hadir dalam acara ini. Saya sempat mendengar presentasi yang sebelumnya. Saya bangga punya murid seperti Fit. Saya ingin mengaitkan, kalau tadi angka-angka, saya ingin menambahkan atau melengkapi dari perspektif teori juga. Yang kerap dipakai adalah teori gentong babi. Ada yang alergi dengan gentong babi, udah pakai bahasa Inggris saja yang mulia, pork barrel. Walaupun ini dari Amerika Serikat, konteksnya berbeda. Kalau di sana pada umumnya dilakukan oleh anggota DPR, baik Senat maupun House Representative, yang ingin terpilih kembali. Mereka memasukkan proyek-proyek yang menggelontorkan uang banyak di daerah konstituennya, di distrik mereka itu, agar terpilih kembali. Sedemikian makin parahnya keadaan itu membuat sampai ada NGO yang khusus memelototi pork barrel ini karena memang membiaskan demokrasi itu. Dan tentu saja konteksnya beda, negara mereka tidak bisa diiming-imingi oleh sembako, ya big project, misal apa jembatan, toll road dan sebagainya dan sebagainya. Nah jadi secara umum bisa dikatakan bahwa pork barrel ini di negara-negara berkembang wujudnya berbeda karena pendapatannya masih rendah, angka kemiskinannya tinggi. Di Indonesia penduduk miskin ekstrim, miskin, nyaris miskin, rentan miskin, itu kira-kira hampir separuh dari penduduk. Jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi, karena mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian sejenis bansos, utamanya bansos yang bansos yang ad hoc sifatnya. Kalau atas izin yang mulia boleh slide kedua. Sedemikian parahnya yang bisa ditunjukkan oleh bansos ini sebetulnya dialami oleh berbagai negara, termasuk juga di Indonesia. Ya. Bahkan KPK, Kementerian Dalam Negeri, mengatakan akan mengikuti saran KPK untuk membuat aturan lewat perda menghadapi pilkada serentak yang akan datang itu 2 sampai 3 bulan sebelum pilkada tidak boleh ada bansos. Sadar di sini. Tapi pertanyaannya, kok pilkada dibatasi, pemilu tidak gitu. Ya. Nah, jadi kan ini membuktikan betapa efektifnya bansos itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Gitu. Lanjut. Nah, kemudian kalau pork barrel itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang. Celengan juga kan biasanya simbolnya babi gitu. Nah, lebih parah di Indonesia, tidak hanya gelontoran uang, tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah. Ini yang saya tunjukkan, misalnya Erlangga Tarto, ya, yang mengatakan
ini sumbangan Pak Jokowi, oleh karena itu harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi. Dikatakan juga oleh Menteri Investasi Pak Bahlil bahwa silakan aja bikin sendiri Bu Risma. Ya, dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia. Bu Risma tidak mau mempolitisasi bansos. Jadi sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya harus ditunjukkan. Ini loh yang ngasih secara demonstratif. Maka Erlangga Hartarto misalnya, dan banyak menteri lagi lah. Tapi yang paling vulgar itu ya Erlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan. Lanjut. Ini yang saya katakan tadi, kita lewati saja untuk menyingkat waktu. Nah kemudian ada El Nino. Diperpanjanglah El Nino ini atas permintaan Menko Perekonomian Erlangga. Kenapa Erlangga Hartarto minta diperpanjang? Setelah saya dapat masukan lewat dialog, entah dialognya atau orang, 2 orang saya tidak tahu. Penerima El Nino mau nggak kalau diteruskan dana El Nino? Ya hampir bisa dipastikan semua orang yang ditanya yang udah nerima ya akan terus. Sedemikian vulgarnya argumen-argumen yang disampaikan untuk menjustifikasi agar betul-betul orang yang terakhir menerima dana, menerima bansos itu sebelum ke bilik suara itulah yang paling diingat. Ya. Jadi ini politik seperti ini membahayakan masa depan Indonesia karena tahun pertama sampai tahun keempat udah entertainment aja sama oligarki. Oligarki tidak menyelesaikan kemiskinan, nanti diselesaikan untuk pemilihan umum yang akan datang. Mengerikan yang mulia, mengerikan. Ya, bagi daerah pilkada maupun bagi demokrasi, masa depan kita dan anak cucu kita akan menghadapi kesuraman. Akhirnya potensi menjadi sangat membahayakan eksistensi bangsa ini. Lanjut. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan lagi El Nino-nya sudah mereda. Minta perpanjang El Nino. Kenapa sih minta diperpanjang? Karena ingin diciptakan panggung-panggung baru itu. Tidak cukup digelontorkan lewat mekanisme yang ada begitu, tapi harus ditunjukkan nih yang ngasih ini pakai seragam tertentu, pesan tertentu, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi panggung-panggung yang diciptakan itu untuk memastikan efektivitas bansos ini semaksimal mungkin. Nah, kita lihat El Nino sudah mereda. Kemudian juga kalau kita lihat jumlah kekeringan, jumlah banjir, dan cuaca ekstrim lebih parah tahun 2021 daripada 2023. Kenapa 2021 tidak ada El Nino? Jadi nyata bahwa El Nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara, only that dari segi data itu. Ini yang sangat memilukan dan seolah-olah kita semua bodoh. Ramalan cuaca sudah disupport oleh BKMG, BPS sudah disupport oleh BRIN dan sebagainya itu. Ya, jadi tidak dipercaya lembaga yang memerintah sendiri. Ini kelihatan di sini dengan segala macam bencana yang selalu ada, tapi tidak ada yang bersifat nasional. Itu luas lahan panen itu tetap di atas 10 juta, tidak pernah di bawah 10 juta. Produktivitas naik sehingga per hektarnya naik, sehingga produksi beras, saya langsung saja ke beras, cuma turun 600-an ribu ton.
Tapi seolah-olah kita mau kiamat, diimporlah 3 juta ton beras. Logikanya, kalau 3 juta ton beras ini digelontorkan ke pasar, tidak mungkin harga beras mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Februari yang lalu. Jadi kita impor ini untuk apa kalau untuk tidak untuk stabilisasi pangan? Tujuan impor kan karena pasokan di dalam negeri terbatas, sehingga pasokan terbatas sehingga harga naik. Oleh karena itulah ada destabilisasi, kita tidak bisa menunggu panen sebelumnya, kita impor. Importnya 3 juta ton, padahal penurunan produksinya 600-an ribu ton. Apa yang ada di kepala mereka itu? Oh, siapa tahu nanti 2 periode ya masih bisa nih ada stok buat bagi-bagi beras sampai putaran, maaf bukan periode, putaran. Jadi penuh dengan siasat yang menurut saya sudah keterlaluan, terlalu vulgar. Kemudian kelihatan pula bahwa masalah pangan di dunia kian mereda, harga pangan secara keseluruhan turun mulai Desember, dan mulai Januari harga beras di pasar internasional mulai turun. Seperti kelihatan di tabel yang di peraga yang bawah. Tapi di Indonesia naik terus, mencapai level tertinggi sepanjang sejarah menurut catatan BPS. Ya, untuk menyopankan harga supaya tidak 17.000, cakupan berasnya ditambah yang murah-murah sehingga jadi 15.000, tapi yang manapun itu tertinggi sepanjang sejarah. Jadi konsekuensinya sampai sekarang harga beras masih tinggi sekali, dan mengingat 20% garis kemiskinan itu ditentukan oleh harga beras di desa, 17% di kota, maka pemerintah dengan bansosnya itu membantu orang yang miskin, tapi orang yang tidak miskin jadi miskin, tambah banyak. Dia memang cita-citanya bukan mengentaskan kemiskinan kalau begitu. Menaruh harapan agar suaranya bisa satu putaran lanjut. Nah, ini pork barrelnya, ciri-cirinya sedemikian banyak di Indonesia. Saya tidak akan sampaikan satu demi satu, tapi pork barrel yang vulgar. Pork barrel itu udah vulgar di Indonesia, pork barrel vulgar. Lanjut. Habis. Ya itu yang mulia, terima kasih.